Saat ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan iklim pada pembangunan Portugal oleh saya sendiri, Wahyu Zakir Stapu, dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Rahman Malik, SSMSOS. Kita memasuki materi pendahuluan. Yang pertama kita bisa mendapati yaitu suhu udara yang meningkat. Materi pertama ini sebenarnya hanya untuk pembuka saja, di mana suhu udara yang meningkat di seluruh wilayah Portugal. Suhu udara rata-rata tahunan telah meningkat lebih dari 0,3 derajat Celcius per dekade sejak tahun 1970-an. Tren peningkatan ini tuh diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang abad ke-21, dan jumlah siang dan malam tropis yang sangat panas juga diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1971 sampai tahun 2000. Kenaikan suhu dapat mempengaruhi pasokan energi negara dengan mengurangi pembangkitan dan efisiensi pembangkit listrik termal serta efisiensi dan transmisi maksimum jaringan listrik. Temperatur yang lebih tinggi juga dapat mempengaruhi permintaan energi dengan mendorong penggunaan AC secara lebih luas, sehingga memberikan tekanan pada sistem kelistrikan saat terjadi cuaca panas yang cukup ekstrim gitu. Terus kita memasuki materi kedua, yaitu curah hujan yang menurun. Curah hujan yang menurun sebenarnya untuk Portugal sendiri telah menurun sekitar 25 mm per dekade sejak tahun 1970-an dan diperkirakan akan terus menurun. Sementara itu, variabilitas curah hujan sedang meningkat. Variasi yang lebih besar dalam pola curah hujan tidak hanya menyebabkan kekeringan, namun juga meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir. Perubahan curah hujan juga dapat berdampak pada sektor energi dengan membatasi jumlah air yang tersedia untuk pembangkit listrik tenaga panas dan menjadikan pembangkit listrik tenaga air menjadi kurang dapat diandalkan. Kemudian untuk materi ketiganya kita ada prioritas ketahanan iklim. Portugal sendiri itu memprioritaskan sebenarnya ketahanan iklim ini, apalagi di sektor energi dalam strategi adaptasi perubahan iklim nasional terbarunya, didukung oleh tindakan-tindakan yang dirinci dalam program aksi untuk adaptasi perubahan iklim serta rencana kota. Namun, ketahanan iklim kurang dibahas dalam rencana energi nasional dibandingkan dengan rencana iklim. Nah, untuk materi kedua, kita bisa melihat video ini terlebih dahulu. Portugal melaporkan lebih dari 1.000 kematian akibat gelombang panas hingga Senin 18 Juli 2022. Kepala Direktorat Jenderal Kesehatan Portugal atau DGS, Graça Freitas, mengatakan negara itu harus bersiap mengatasi dampak perubahan iklim karena suhu terus meningkat. Minggu lalu, Portugal dilanda kekeringan parah dan suhu udara mencapai 40 derajat Celcius. Meski beberapa hari terakhir suhu udara cenderung menurun, Freitas menuturkan bahwa kondisi saat ini masih berada di atas level normal untuk tahun ini. Sebelumnya, DGS melaporkan 238 kematian akibat gelombang panas dari 7 hingga 13 Juli 2022. Tetapi Freitas mengatakan bahwa jumlah kematian saat ini meningkat menjadi 1.063 jiwa untuk periode hingga 18 Juli 2022. Suhu tinggi dan kekeringan di Eropa saat ini juga memicu sejumlah kebakaran hutan yang terjadi di Portugal saat ini. Selain Portugal, beberapa negara di Eropa Selatan juga mengalami kebakaran hutan termasuk Spanyol. Seorang peneliti di Fakultas Sains Universitas Lisabon mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa data-data menunjukkan mereka yang paling mungkin meninggal karena gelombang panas adalah orang tua.
Eh, eh, untuk penjelasan dari video tadi itu sebenarnya sudah cukup jelas, yaitu eh, total sebanyak 1.063 jiwa telah meninggal dikarenakan gelombang panas. Eh, Portugal itu merupakan salah satu negara di Eropa yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Gitu. Negara ini itu memiliki garis-garis pantai yang panjang dan luas, serta iklim Mediterania yang kering dan hangat. Hal ini menjadikan Portugal rentan terhadap berbagai dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, keringan yang parah, kemudian ada peristiwa cuaca ekstrim seperti kebakaran hutan, di mana itu pada tahun 2017 menewaskan lebih dari 100 orang. Eh, Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang eh, komitmen dari negara Portugal itu sendiri. Negara Portugal itu ketahanan iklim sektor energinya merupakan bidang prioritas dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim Portugal sendiri. Strategi adaptasi perubahan iklim nasional terbaru yang diterbitkan pada tahun 2015. Awalnya itu cuma berlaku hingga tahun 2020, tapi diperpanjang hingga tahun 2025. Dengan diterbitkannya Rencana Iklim dan Energi Nasional, bagian yang khusus membahas energi, salah satu dari 9 sektor prioritasnya gitu, menyoroti pentingnya adaptasi sektor energi dan menyatakan bahwa setiap kerentanan sistem energi dapat menambah dampak pada sektor lain. Strategi ini menggarisbawahi pentingnya pentingnya rencana, kontingensi, dan terintegrasi untuk meminimalkan dampak kegagalan yang terjadi secara bertahap. Serta keterkaitan antara adaptasi dan perencanaan sektor energi di bidang lain, seperti penggunaan lahan, pengolahan sumber daya air, dan transportasi. Seperti data-data yang bisa kita lihat di sini, bahwasanya pada tahun 2022 saja, Portugal itu telah menggunakan 61% energi terbarukan gitu. Dan totalnya itu sampai 44,3 terawatt per hour. Yang kalau kita kira-kirakan itu seperti kayak ini aja lah. Satuan energinya kayak misalnya terawatt per hour itu sama dengan kayak 1 juta megawatt per hour. Atau juga 1 miliar kilowatt per hour gitu. Itu besar banget. Dan bisa kita lihat juga 219 gram karbon dioksida ekuivalen per kilowatt. Itu tuh angka yang udah sangat tinggi untuk sebuah negara dalam penggunaan energi terbarukannya. Nah, untuk materi selanjutnya kita bisa lihat ada pembangunan berkelanjutan dan energi terbarukan. Di sini kita mulai membahas tentang konsep dari pembangunan itu sendiri. Konsep pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwa perkembangan ekonomi harus mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga aspek-aspek sosial dan lingkungan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan berusaha mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, teknologi, pemberdayaan sosial, dan juga kelestarian lingkungan. Yang pertama gitu, kita dapat melihat efisiensi energi. Pembangunan berkelanjutan itu mendorong efisiensi energi, yaitu penggunaan energi yang lebih efisien dalam proses produksi, transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan dari konsumsi energi. Yang kedua, pola konsumsi berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya mengubah pola konsumsi masyarakat agar lebih berkelanjutan. Ini bisa melibatkan pendorongan untuk menggunakan sumber daya alam yang terbarukan, mendukung produksi dan konsumsi berkelanjutan, serta mengurangi limbah. Yang ketiga, ada diversifikasi energi. Pembangunan berkelanjutan mendorong diversifikasi sumber energi, seperti meningkatkan penggunaan energi terbarukan, kayak tenaga surya, gitu, angin,
terus hidro, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang telah lama berkontribusi pada perubahan iklim. Kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kerja keras negara Portugal itu. Bisa kita lihat sebenarnya negara Portugal itu punya dua bagian di sini, yaitu investasi energi terbarukan. Secara besar-besaran, Portugal itu membuka pasar investasi untuk energi terbarukan yang ada di negaranya. Akan saya terangkan satu, kayak misalnya pada Januari 2021, Bank Investasi Eropa aja menyediakan euro 65 juta euro dan tambahan 47 juta euro dari BPI untuk membiayai EDP Renovays SA atau EDPR untuk pembangunan dan pengoperasian dua ladang angin darat dengan total kapasitas nominal 125 megawatt di distrik Coimbra dan Guarda di Portugal. Kemudian pada tahun 2023, tepatnya di bulan Februari, Copenhagen Infrastructure Partner atau CIP bermaksud menginvestasikan 8 miliar euro dalam proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai raksasa Portugal. 8 miliar euro. Kemudian proyek pembangkit listrik tenaga angin tersebut diperkirakan akan berkapasitas 2 gigawatt dan berlokasi di lepas pantai Samudra Atlantik. Kemudian ada rencana pemulihan dan ketahanan Portugal. Program ini tuh mendukung transisi hijau melalui program investasi skala besar sebesar 407 juta euro untuk meningkatkan efisiensi energi bangunan tempat tinggal. Masuk ke kebijakan pemerintah. Pemerintah Portugal sendiri itu sangat mendukung sebenarnya untuk masyarakatnya itu melakukan pembaruan gitu menggunakan energi terbarukan. Kayak pemerintah Portugal itu telah meluncurkan program untuk meningkatkan efisiensi energi rumah-rumah dan bangunan komersial. Pemerintah Portugal juga telah melarang penggunaan plastik sekali pakai di toko-toko dan restoran. Yang ketiga juga pemerintah Portugal telah menanam lebih banyak pohon untuk menyerap karbon dioksida. Jadi udah masyarakat disuruh untuk meningkatkan efisiensi energi di rumahnya, terus penggunaan plastik sekali pakai juga dilarang, pohon juga ditanam lebih banyak gitu. Pemerintahnya aja udah habis-habisan gitu untuk membuat energi terbarukan ini sepenuhnya terpakai. Bagaimana pembangunan di negara mereka itu tidak melaju dengan pesat gitu. Ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang hasil dari upaya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Portugal. Berbuah manis. Portugal telah melakukan berbagai pembangunan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Pembangunan tersebut telah membuahkan hasil yang positif. Di antaranya, ada emisi gas rumah kaca yang menurun. Emisi gas rumah kaca Portugal telah menurun sebesar 25% sejak tahun 1990. Penurunan ini tuh didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan penggunaan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sekali lagi, mereka tuh kayak memaksakan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil gitu. Mereka mencari alternatif lain dengan cara belak-belakan, besar-besaran, dan tentu saja membuahkan hasil. Yang kedua, ada peningkatan penggunaan energi terbarukan. Portugal telah menjadi pemimpin global dalam penggunaan energi terbarukan. Pada tahun 2022, energi terbarukan menyumbang hampir 1% dari total produksi energi listrik di negara itu. Energi terbarukan yang digunakan di Portugal antara lain energi
matahari, energi angin, dan energi air. Bayangkan pada tahun 2022 mereka itu menyumbang 61% energi terbarukan itu. Total produksi energi listrik di negara itu. Jadi mereka melakukan investasi yang benar. Ketiga itu ada peningkatan efisiensi energi. Portugal telah meningkatkan efisiensi energi di sektor bangunan, transportasi, dan industri. Seperti yang saya bilang tadi itu berkali-kali bahkan bahwa efisiensi energi negara itu tuh sangat digunakan dengan tepat. Misalnya itu kayak pemerintah Portugal telah memberikan insentif untuk pemasangan panel surya di rumah-rumah dan bangunan komersial. Panel surya itu harganya bukannya nggak mahal, tapi pemerintah Portugal itu dengan jelas memberikan insentif sendiri untuk rumah-rumah yang ingin memakainya. Mereka berikan uang gitu. Terus untuk nomor 4, kita ada Portugal berhasil menghasilkan 1.102 gigawatt per hour listrik dari energi terbarukan selama 6 hari berturut-turut. Sementara itu, konsumsi listrik negara tersebut selama periode yang sama hanya 840 giga per hour. Berhasilan ini tuh sekaligus mengalahkan rekor sebelumnya pada 2019. Ini selama 131 jam. Listrik di Portugal disuplai dari energi terbarukan. Jadi kalau bagi kalian yang belum tahu, Portugal ini pernah membuat pasokan 6 hari berturut-turut. 6 hari berturut-turut, energinya itu dipasok oleh energi terbarukan, energi listrik itu. Jadi itu mereka sama sekali nggak takut dengan energi fosil kalau hilang pun rasanya. Kemudian untuk materi selanjutnya, kita bisa melihat tantangan dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Portugal di masa mendatang. Portugal sendiri itu mempunyai 3 target. Target pertama itu 85% konsumsi listrik disuplai dari sumber energi terbarukan pada tahun 2030 nanti. Jadi target Portugal ini bukan main-main lagi. Mereka itu 85% berusaha untuk meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil untuk konsumsi listriknya gitu. Terus untuk target kedua, mempensiunkan semua pembangkit listrik tenaga gas pada tahun 2040 nanti. Dan untuk target ketiga, mereka itu mempunyai target mencapai netral karbon atau net zero emission pada tahun 2045. Target yang sangat-sangat kita tunggu. Semoga nanti terjadi. Dan mungkin itu saja materi yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya.